Laporan Komandan Pluton kepada pemimpin upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat! Tegak! Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Labuh Prabu. Kanan, jalan di tempat. Gerak. Henti. Jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai mulai. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan prihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Mid of Thunder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika mendapat pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan pahlawan nasional Profesor Dr. R. Soeharto. Right or wrong my country. Lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Pernyataannya sebagai seorang nasionalis dan patriot. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 28 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-sekali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. Menceritakan pengalamannya di luar negeri pada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide and impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar slogan Bhinneka Tunggal Ika,
berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan, karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir balantara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walaupun terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad dan keyakinan pahlawan haruslah dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan. Marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukanlah tuan dan nyonya di negeri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi, serta meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarga dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini tanggal 10 November 2021 pukul 8.15 dan sudah kita lakukan. Waktu setempat dimanapun kita berada, seraya berdoa semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita dan para pahlawan ini Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di pagi hari yang penuh hikmat ini, Merdeka! Merdeka! Jaya! Sebelum saya ini terima kasih sekali terutama pada masa kepala sekolah, ya, teruskan perjuangan saya, ya. Tadi saya jelaskan apa itu veteran, siapa yang menjadi veteran.
apa sebab veteran. Itu aja yang saya jelaskan. Ya. Pertama, kita ini bangsa yang gagah berani. Ya. Bangsa yang gagah berani. Di mana buktinya kita gagah berani? Ya. Waktu itu 10 November. Ya, bukan pelaku, tapi sebagai sejarah dan dia oleh para komandan. Saya pelaku Irian Barat. Saya kembalikan Irian Barat itu di Pakuan Negara Indonesia tahun 61 sampai tahun 63. Ya, sudah itu baru kami ke Kalimantan itu nama Tripora, Kalimantan Raya. Terus di Tripora, nama itu di Kalimantan, di Kalimantan Raya. Yang waktu itu mungkin bapak-bapak pada sekolah belum tahu ada patung Pak Abdurrahman itu Perdana Menteri apa namanya Malaysia yang terbakar kita dalami, dan saya terus ditinggal di Medan, ya ditinggal di Medan dari pasukan di sana. Saya tentara pusat sama kawan saya Muhammad, ya kami tinggal di Medan masuk tahun Digit, ya sebelum itu kami belum pas dapat operasi yang kami jalankan, ya. Kenapa harus apa tugas veteran? Apa itu veteran? Veteran adalah semua warga negara, ya. Kita catat ini. Veteran adalah semua warga negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana dia bisa jadi veteran? Dia itu veteran, ya. Veteran itu tentara, bukan semua tentara, bukan semua polisi, bukan semua apa bukan. Veteran ini sebelah tadi itu sudah. Mau dia tukang beca, mau kantong, dia mau pegawai, mau guru, ya mau kiai. Yang saya itu Komando Sederajat, operasi Operasi Mandala, semua operasinya. Itu dan dikasih surat, nah dasar surat itu diajukan ke Impres namanya di kantor Petrasana, itu tentara yang urus, peperangan saudara yang urus. Nah itu sebelumnya itu. Apa buktinya kita bangsa gagah berani? Ya, waktu 10 apa katanya itu pemerintah pusat diserahkan karena banyak dari kita negara itu berdiri ada 2 tahap, ya karena apa yang berunding karena tentara, ya karena apa namanya itu karena berdengar orang sipil itu ya, tentara. Jadi harus satu, nggak bisa hanya sipil hanya perundingan aja, tentara tidak bisa dua-duanya dari satu. Nah itu tidak bisa, sudah mukawalahan tentara sekutu di Inggris ini, dia minta berunding, minta gencatan senjata, tapi Bung Tomo tidak mau gitu lah. Nah, jadi terus apa caranya Bung Tomo? Diancam dia, kalau sudah 3 hari, dia bilang di Inggris sana, memang kami yang Jenderal Melabi ini 3 hari beres, kan? Ternyata dia KO 21 hari. Baru aman, ya itulah buktinya kita gagah berani. Tidak ada apa-apa. Bagaimana cara menyelamatkan rakyat? Ya itu orang tua-tua, anak-anak perempuan dikeluarkan dari kota, ya dikeluarkan dari kota Surabaya. Jadi betul-betul pemuda saja yang ada, dan pemuda yang tadi yang betul-betul sadar, tidak mau dijajah, sadar dia akan miskin, dia akan dijajah budak. Itu mereka tidak mau, lebih baik mati daripada dijajah. Jadi pilihan 2, merdeka atau mati. Nah itu, inilah timbulnya veteran. Ya, jadi bukan tentara, bukan polisi, bukan pegawai, semua warga negara. Misalnya warga negara, orang Inggris, orang Belanda, masuk warga negara, dia akan berjuang itu, masuk veteran jadi itu warga negara. Makanya ada WNA, ini warga negara asli, warga negara asing istilahnya kan, tapi warga negara sudah masuk negara Indonesia. Nah, itu. Apa kejadian terus kan? Sesudah itu kan dia bilang apa? Dipecat ini, Jenderal Jarani ini, mati dia di Surabaya, Jenderal Melabi itu mati. Terus ada penggantinya, dan saya ingat namanya Jenderal siapa itu. Nah itu, apa katanya? Dia bilang 3 hari selesai, dia lapor ke Inggris sana, tahu-tahu udah 10 hari, dipecat dia. Heran dia, parlemennya ya, parlemen Inggris ini heran. Kita menang perang dunia kedua, kenapa kita kalah sama yang tentara yang tidak ada apa-apanya? Dia heran, jadi kita bangga bangsanya. Kalian jujur saya, dengar ini, teruskanlah. Nah, apa tugas kami sebagai veteran? Tugas veteran itu menyampaikan ini sudah tugas saya, tugas kami sebagai veteran, meneruskan semangat juang 45 ini. Ini tugas veteran, jelas, ya.
Terus veteran itu naik, ya, nggak bisa secara fisik. Nah, insya Allah saya masih kuat. Kalau disuruh hidup lagi masih bisa. Ya. Apa? Juga veteran itu, ya, menyampaikan, melestarikan Undang-Undang 45 itu. Nah, itu. Dan kedua, kalau terjadi perang besar, ya, sudah tentara sudah banyak yang ini, veteran itu yang masih sehat dijadikan tentara. Itu risiko jadi veteran. Dijadikan tentara yang masih sehat, langsung pokok berdiri lagi. Nah itu, yang sakit jadi cadangan. Nah. Saya kira jangan lama sih. Demikianlah sebelumnya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk PNI, Jaya Indonesia.